dari program baru Tribun Ambon. Ya, kita menuju ke Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Podcast. Dan di saat ini Tribuners, kita kedatangan seorang tamu spesial, di mana tamu ini dia adalah seorang Miss Universe Indonesia asal Maluku. Dan dia sudah hadir di studio Tribun Ambon. Saya perkenalkan Halo semua, panggilannya apa Kakak Jenderal? Tribuners. Tribuners. Oke. Halo, selamat sore Tribuners. Salam kenal, nama saya Grace Berciumatina Haba, Aki Hari, perwakilan dari Miss Universe Indonesia Maluku 2023. Salam kenal semua. Oke, baik Tribuners, itu singkat dulu tentang siapa Grace. Nah, kita akan lebih membahas Kakak Grace ini siapa sih, dia menjadi Miss Universe itu seperti apa, kemudian apa yang dia lakukan yang terkait dengan topik kita dari Aburu untuk Indonesia. Nah, kita masuk dalam segmen yang pertama ini Kakak. Boleh. Tribuners ini kan kepo nih, kan sebenarnya Kakak ini siapa sih? Mungkin ada yang follow, ada yang mungkin juga yang tidak ikuti Kakak di berbagai sosial media maupun perkembangannya. Nah, boleh Kakak ceritakan Kakak punya singkat tentang Kakak punya diri dan bagaimana bisa berpengalamannya menjadi Miss Universe. Oke, biodata singkat gitu ya Kak Jenderal. Jadi Grace lahir dari seorang ibu bernama Dina Aki Hari yang asal dari Aburu, Maluku Tengah, Maluku. Dan papa Grace dari Ternate namanya James Haba. Lalu menghasilkan Grace sebagai anak pertama. Memang mama papa itu tipe pekerjaannya pindah-pindah. Mama pendeta, papa pelaut, jadi mengharuskan mereka mutasi ke beberapa tempat. Ketika lahir, Grace lahir di Bekasi karena ikut mama mutasi kerja di sana, pelayanan di sana, mutasi di Bekasi, besar di Bekasi dan Surabaya, lalu sekarang bekerjanya di Jakarta. Tapi kalau dibilang Grace orang mana, Grace selalu bilang Grace orang Maluku karena nggak bisa dibohongin, muka, kulit, semua Maluku abis. Jadi kalau ditanya orang mana, Grace dengan bangga bilang orang Maluku. Pengalaman ketika mengikuti Miss Universe itu gimana? Oke, jadi awalnya aku nggak ada plan sama sekali Kak Jenderal untuk join Miss Universe Indonesia tahun ini. Apalagi ini adalah ajang pertama di luar ajang lain gitu ya. Awalnya kan Miss Universe ini dipilih berdasarkan pemilihan ajang lain, tapi ini adalah ajang pertama. Awalnya Grace dapat DM di Instagram. DM-nya banyak dari 3 orang, Grace masih ingat, lumayan banyaknya 3 orang ya. Jadi bilang, Grace slot Miss Universe Maluku masih kosong nih. Terus kan Grace orangnya emang sedikit ambis gitu ya Kak Jenderal. Jadi kayak orang-orang Maluku digeser sedikit, disenggol sedikit tuh rasanya kayak mana gitu kan. Akhirnya Grace coba daftar. Puji Tuhan semua jalannya langsung lancar. Grace daftar malam ini di websitenya. Besok siangnya langsung dikasih kabar untuk interview pertama. Lalu interview pertama dilakukan. Nggak berapa hari, kalau nggak salah 3 hari selang itu langsung interview kedua, terus di malamnya langsung dikabarin kalau Grace lolos menjadi finalis dan satu-satunya finalis dari Indonesia Timur yaitu Maluku. Wow. Nah, itu perasaannya gimana waktu pas mendaftar lulus gitu? Jujur itu malam-malam dikabarinnya dan masih di kantor, jadi diajak untuk Zoom bareng, diumumin, nggak percaya. Satu hal yang Grace langsung, aduh ini gimana cuti ya gitu, pikirannya langsung gitu. Iya, Tapi selepas karena itu kerjaan. super happy karena pertama bisa mewakili Maluku dan juga Indonesia Timur di kancah nasional pemilihan beauty pageant. Dan ya ini ajang nasional bukan yang pertama, tapi ini menurut Grace yang paling besar yang pernah Grace ikutin, jadi super happy. Oke, baik. Nah, biasanya kan dalam ajang-ajang apapun ajang itulah, biasanya kan pendatang dari timur itu seringkali mendapat intimidasi atau disepelekan. Apakah Grace juga mengalami pengalaman seperti itu? Puji Tuhan alhamdulillah tidak sama sekali, bahkan karena bukan salah satu, satu-satunya perwakilan dari Indonesia Timur, direktur nasionalnya itu Miss Poppy, Miss Universe Indonesia, itu selalu membangga-banggakan dengan adanya Grace. Contoh, ya ini dari Maluku, dia doang dari Indonesia Timur. Begitupun dengan para finalis yang lain dulu, jadi tidak ada stigma apapun, malah mereka lebih banyak bertanya, kamu dulu dari mana? Kok bisa kesini gitu? Padahal mereka belum tahu aku asli dari Bekasi, tapi memang darahnya Maluku gitu.
Berarti Jadi untuk nggak ada sama sekali. anak-anak muda di Maluku nggak usah minder ya. Aduh, jangan minder. Bahkan kalau di beauty pageant itu banyak banget yang mau kulitnya kayak orang-orang Ambon, kayak orang-orang Maluku. Bahkan Grace aja ketika di make upin oleh makeup artist yang terkenal, itu dibilang, Grace kalau bisa kamu lebih tan sedikit lagi, itu pasti bakal bagus banget. Jadi untuk anak-anak muda Maluku, please jangan malu dengan kulit kalian, jangan malu untuk kecantikan rahang kalian yang tegas, karena itulah yang menjadi spesialisasi dari orang-orang Maluku, kulit, rahang, rambut. Kalau rambut memang mohon maaf Grace sudah catok-catok, tapi aslinya Grace keriting juga kok. Oke, baik. Nah, berarti apa memang dari kecil sudah suka dengan modeling ini atau seperti apa? Kalau boleh jujur enggak, Kak. Tapi semakin besar semakin bertumbuh, apalagi dulu Grace SD di Jawa, terus di Surabaya juga SMA. Bully itu udah pasti, karena minoritas, kulit Ada ya ini berbeda. kayak gitu. Udah pasti dikatain rambut lebah, sarang reba gitu, itu udah sering banget. Tapi karena itu mental gitu ya di Grace udah bodo amat. Terus di tahun 2022 kemarin itu, ada salah satu teman Grace yang bilang, Grace coba deh daftar ajang-ajang kecantikan. Sebenarnya ini bukan ajang pertama Grace. Pertama Grace itu ikut Putri Pariwisata Nusantara mewakili Maluku juga. Itu ajang pertama Grace yang dimana Grace membuktikan ayo pede aja. Dulu tuh kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, Grace punya bekas luka, mungkin sama-sama kayak teman-teman Tribuners, punya darah manis, bekas luka di mana-mana. Terus kayak aduh, apa aku nggak usah daftar-daftar gini ya, aku takut soalnya melihat yang lain finalisnya kok kayak mulus, Mulus gitu ya. nggak ada Bening. nggak ada iya nggak ada stretch mark, nggak ada marks. Tapi Grace ada banyak gitu. Ketika masuk ke dunia modeling, di dunia beauty pageant, itu mulai terkikis satu persatu. Ketika Grace melihat asli finalis yang lain, mereka juga ada kok. Toh kita manusia, tapi kan ada bantuan, contoh treatment atau perawatan yang bisa kita gunakan. Tapi makin kesini Grace kayak, ya udah, kalau cantik ya nggak dibatasi dengan harus kulit putih ataupun kulit mulus. Kalau cantik tuh bisa terpancar dari hati Kak Jenderal menurut aku. Aku bisa lihat orang pertama kali, oh ini cantik nih. Karena bagaimana dia membawa diri dia di suatu tempat. Gitu. Inner beauty-nya. Inner beauty itu keluar. akan terpancar. Ya, waktu itu dukungan dari orang tua ataupun keluarga dan lingkungan sekitar seperti apa? Kacau. Kalau dari Miss Universe ini, Wow. wow, waktu grand final itu beberapa keluargaku nonton, mama, papaku yang tidak peduli dengan hal-hal kecantikan seperti ini, dia teriak paling kencang di grand final yang aku pun udah pah gitu dari di atas panggung, cukup pah gitu. Karena dia teriak bener-bener kencang banget kayak Maluku gitu. Aku kayak sudah pah, pelan-pelan ini yang lain kasihan gitu kan. Tapi puji Tuhan aku bersyukur dengan ada dukungan orang tua, masih lengkap juga mama papa dan juga kakak-kakak. Tidak juga beauty pageant lovers yang lain yang mendukung, ada juga di tempat ataupun virtual waktu nonton, itu benar-benar bersyukur banget dengan banyaknya antusias dari mereka. Oke. Jadi Tribuners kita batasi mungkin sampai di sini dulu soal kecantikannya. Kita beralih ke topik selanjutnya. Ini kita membahas tadi Grace kan bercerita bahwa mamanya Aboru, Betul, dari negeri Aboru. betul, Terus lahir besar di Jawa. betul. Nah, kemarin kan sempat pulang kampung. Betul, bareng Kak Jenderal. Itu sudah berapa lama baru pulang lagi tuh? Wow. Sebenarnya kalau balik ke Ambon itu 2020. Tapi kalau ke Aboru, aduh Grace nggak bisa ngitung exact tahunnya ya. Tapi mungkin udah belasan tahun lalu. Jadi udah lama banget, udah berbeda. Dulu zamannya Grace datang pertama kali tuh kencing masih di kali, sekarang puji Tuhan alhamdulillah udah ada WC di rumah. Gitu. Nah itu hal apa sih yang sebenarnya yang paling dirindukan ya ketika kemarin waktu mau pulang, ini sampai ini kita mau cari yang ini nih gitu. Pantai. Pantai. Iya, Pantai Aboru. Gimana rasanya kemarin ketika sampai bermain di pantai, berenang? Senang karena kalau misalnya dibandingkan dengan pantai yang terdekat di lokasi Grace tinggal di Jakarta, Pantai Ancol, nggak bisa di-compare sebenarnya. Pertama polusi, kedua udaranya juga, ketiga airnya nggak jernih. Tapi kalau di Aboru tuh benar-benar ngelihat di pinggir pantai pun tuh udah bisa ngeliat ikan-ikan, kepiting-kepiting. Jadi
super happy bisa balik lagi ke Aburu dengan melihat keindahan pantai yang Grace gak sadar dulu pas kecil itu juga ada gunung-gunung dan juga bagian atas. Dulu Grace cuma fokusnya di air, di air, di air. Tapi sedangkan Aburu pun mempunyai kecantikan keindahan alam gunung-gunung itu, perbukitan itu. Apalagi ketika sunrise gitu ya. Betul, sunrise, sunset, wah Nah, pretty. ini kan pasti kan Tribuners pasti bertanya-tanya, kenapa sih pulang kampung aja harus dibuat beritanya? Sebenarnya kalau Nah, nggak dibuat juga nggak apa-apa ya. eh, ini pasti ada yang bertanya kemarin ke pulang kampung bikin apa aja, Oke, kegiatannya apa, apakah cuma pulang melihat rumah ataupun melihat pemakaman orang tua betul, masa Opa. lalu, oma opa. Nah, apa saja yang kemarin Grace lakukan di sana? Tujuan utama balik kampung ke Aboru pertama adalah menyerahkan piala api. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah di tahun kemarin Hela Rotan dari Aboru memenangkan atraksi budaya di API Anugerah Pesona Indonesia, dapat juara 1 dan kemarin baru saja pertama kali kita mengembalikan piala ke kampung, ke negeri. Jadi kemarin kita serahkan langsung ke Bapak Pejabat, Bapak Johannes Sinai. Ada lagi kegiatan yang Oh dilakukan? iya betul, sampai lupa. Kegiatan lainnya itu selain menyerahkan, jadi hari pertama ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ini padat banget. Hari Jumat pertama disambut dulu, Grace gak nyangka ternyata sekolah-sekolah diliburkan. Mungkin Cuma kakak, untuk menyambut. iya betul, sampai ada yang nari-nari lenso, ada yang bawa-bawa handphone mundur-mundur sambil video. Ini tuh benar-benar senang banget melihat antusias para warga. Lalu yang kedua, ntar hari pertama hari Jumat ngapain aja ya? Kayaknya hari Jumat cuma itu doang. Terus di hari Sabtu itu kita muter-muter di beberapa sekolah. Pertama kita ke PAUD dulu, lalu ke SD. Ini kita memberikan semangat kepada adik-adik untuk ayo kejar cita-cita kalian setinggi mungkin, karena kalau bukan kalian yang menjadi anak-anak penerus negeri Aboru siapa lagi. Jadi kita harus bisa mimpi setinggi-tingginya biar nanti pulang Grace maunya mereka bisa lebih daripada kakak-kakak di sini ataupun Grace. Jadi mungkin nanti ada yang jadi contoh menteri kah dari Aboru atau pejabat di negeri lain di Aboru. Jadi harus kejar cita-cita setinggi mungkin. Lalu setelah itu ada materi juga di gereja. Kalau Aboru itu memang kita semua mayoritas adalah Kristen. Jadi kemarin Grace juga sempat memberikan materi kepada anak-anak di gereja tentang sosial media. Gimana cara menggunakan sosial media di era saat ini untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif. Nah, bukan bocoran sih, ini untuk sepengetahuan Tribuners. Kemarin Grace datang bersama komunitas BVA, Buku for Aboru. Betul. Nah, bisa dijelaskan Buku for Aboru itu komunitas apa sih, Kak Grace? Terus kemarin mereka programnya apa-apa saja? Oke, jadi Buku for Aboru ini adalah komunitas NGO, berdiri tahun 2020. Isinya awalnya adalah anak-anak muda yang berasal dari Aboru yang ingin mengembangkan negeri Aboru di segala sisi, di segala aspek. Puji Tuhan, makin tahun berlalu, komunitas makin bertambah member-membernya dan kita bisa memberikan banyak bantuan untuk negeri Aboru. Salah satunya yang kemarin ada juga program pemberian susu dan juga makan kue gitu ya bersama anak-anak PAUD sehingga kebutuhan gizi dan juga proteinnya bisa terpenuhi. Nah, selain itu apa saja yang menjadi titik fokus dari eh, Buku for Aboru ini? Banyak, tapi terutama di pendidikan. Karena kita harus mulai dari pendidikan dulu. Segala hal itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Otomatis kalau anak-anak dimulai dari sekolah. Jadi memang kita fokus di pendidikan, kita masuk ke sekolah-sekolah. Contohnya beberapa member dari Buku for Aboru itu juga mengajar bahasa Inggris, lalu pelajaran yang lain. Karena kita mau untuk anak-anak negeri Aboru bisa bertumbuh dan juga tidak kalah dari negeri-negeri yang lain yang ada. Jangan sampai ada pemikiran, oh karena anak-anak pulau jadi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jangan sampai ada stigma seperti itu. Oke, Kak Grace, selain dengan Buku for Aboru, ada dengan yayasan apa lagi kemarin ketika turun ke negeri Aboru? Elvidos namanya. Jadi itu adalah yayasan yang berisi guru-guru
guru-guru, pendeta yang mengajar tentang bagaimana sih cara mengajar anak-anak di sekolah minggu dengan baik dan benar. Jadi cara buat aktivitas di gereja, bagaimana biar mendapatkan atensi dari anak-anak. Karena kalau sepengetahuan Grace, ketika Grace juga pelayan di GPIB, kita hanya bisa mendapatkan atensi anak-anak 3 menit pertama. Lebih dari itu, mereka udah nggak mau dengerin kita. Jadi kemarin gimana caranya biar kita attract anak-anak, biar bisa selalu mendengarkan cerita yang kita sampaikan. Kalau kita bahas lebih serius nih Kak Grace. Nah, kemarin ketika turun ke sana, menurut Kak Grace ini perkembangan tingkat pendidikan di Aboru sampai saat ini sudah seperti apa? Kalau misalnya dibandingkan mungkin dengan di Kota Ambon seperti itu. Oke, Grace gak bisa compare secara keseluruhan karena Grace cuma ke satu SD aja di 290 Maluku Tengah. Jadi Grace ambil 3 orang waktu itu. Grace tanya salah satunya suka bahasa Inggris. Terus Grace tantang untuk bisa introduce yourself by speaking in English, dan itu bagus banget grammarnya, kata-katanya, kepedeannya. Jadi secara tidak langsung bisa Grace simpulkan tidak kalah dari Kota Ambon. Tapi jangan senang hati dulu karena itu baru satu anak yang Grace tes. Grace gak tahu secara Belum yang keseluruhan. lainnya. Ya betul. Jadi Grace berharap selepas dari teman-teman BFA sudah pulang, itu bisa tetap dilanjutkan untuk pelajaran bahasa Inggris, contoh yang paling penting. Karena believe it or not, bahasa Inggris itu penting banget. Yes. Baik di pekerjaan Kak Jenderal, di pekerjaan yang lain, itu pasti keguna banget gitu kan. Jadi itu sih yang Grace mau, supaya semua anak Aboru mulai dari SD itu sudah belajar bahasa Inggris. Ya, karena kalau kita lihat kan pendidikan itu kan menjadi salah satu hal yang paling penting kan. Bukan cuma soal siap ijazahnya, Betul. tapi niat untuk belajarnya. Dan apakah kita juga merasakan hal-hal seperti itu selama mengenyam pendidikan di Jakarta? Iya, sebenarnya pendidikan itu adalah hal yang paling penting, cuma balik lagi ke bagaimana kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru dan juga memahami dan juga mengaplikasikannya. Percuma juga kita belajar setinggi mungkin, sehebat mungkin, sejauh mungkin, tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya itu Kak Jenderal. Jadi penting untuk bisa memahami dan juga mengerti dari pelajaran yang kita ambil. Keren sih. Nah, jadi sebagai Nona Aboru nih, apa saja yang sudah Grace buat? Yang Grace merasa sudah Grace curahkan atau lakukan untuk negeri Aboru? Sebenarnya masih sedikit kalau dihitung-hitung, cuma yang sudah Grace lakukan adalah pertama, di tahun 2022 kemarin Grace sudah membantu untuk proses publikasi dan juga promosi untuk Helarotan, dan puji Tuhan alhamdulillah kita mendapatkan juara. Lalu yang kedua, dengan pulangnya Grace, dengan menyingkirkan terlebih dahulu kesibukan yang ada di Jakarta, padahal deadline di mana-mana gitu ya, itu juga Grace sudah anggap memberikan hal-hal besar di Maluku, di Aboru. Dan kemarin Grace memang fokusnya kalau bisa ngobrol sama anak-anak lebih banyak, biar Grace tahu gimana cita-cita mereka, gimana impian mereka, itu bisa Grace ambil. Grace pikir-pikir kayak kayaknya Grace bisa bantu di hal ini, di hal ini. Karena kemarin sempat ditanya Kak Jenderal, cita-cita kamu apa? Keponakan Grace sempat bilang tentara, TNI, kalau enggak jadi tukang ojek aja. Jujur Grace langsung nangis, terus Grace bilang, adek kalau bisa adek cita-cita yang tinggi dulu adek, jangan langsung. Bukan berarti Grace bilang di sini tukang ojek adalah pekerjaan yang tidak iya, baik gitu. tapi seusia kecil, selagi masih bisa bermimpi, selagi belum bisa menerima kenyataan seperti kita gitu ya. Kalau kita kan ya udah, kalau kerjaan diterima ini ya udah gitu kan, jalani. Tapi kalau mereka masih punya kesempatan untuk belajar, untuk bisa mengeksplor lagi, ada banyak ruang pekerjaan yang bisa mereka ambil nantinya. Itu sih Kakak. Nah, menurut Grace sih, apa yang harus dirubah atau apa yang harus dibuat oleh anak-anak di Aboru maupun masyarakat di negeri Aboru, supaya bagaimana selain ini kan dari BVA kan ada mensupport juga, tapi bagaimana dari internalnya juga bisa membangun? Betul. Pertama, kemarin ketika Grace balik itu keadaan tidak ada sinyal.
itu keadaan besar, major problem yang harusnya sudah dibetulkan beberapa tahun ke belakang. Maksudnya kalau dibandingkan dengan Kota Ambon tuh jauh sekali ya. Untuk fasilitas internet, Kak Jenderal juga merasakan bagaimana kita mengalami slow living yang nggak pakai sosmed sama sekali, bahkan telepon pun nggak bisa. Jadi itu pertama fasilitas internet yang harus diperbaiki, lalu fasilitas jalan karena kemarin juga ada beberapa jalan yang terputus, itu juga harus dibenahi dan juga transportasi. Pertama untuk satu tempat ke satu yang lain itu masih butuh transportasi dan kita harus masih menunggu. Sedangkan kalau menurut Grace sudah di tahun ini itu persoalannya harusnya bukan itu lagi gitu, tapi masih ada di Aboru. Jadi Grace kalau bisa request oleh pejabat-pejabat di negeri Aboru itu internet, lalu fasilitas jalan dan juga fasilitas transportasi. Oke sih, itu kan 3 hal mendasar yang memang menjadi penting untuk diperhatikan, karena kalau misalnya kita mau lihat kan di sana kan untuk sarana prasarana kan juga sudah tersedia. Betul. Seperti air bersih sudah ada, Melimpah banget kalau di melimpah Aboru. kalau di Iya. Aboru ya. Negeri air ya seperti itu. Negeri air. Terus untuk sumber daya alamnya juga melimpah. Cuma bagaimana 3 hal itu bisa disinkronisasikan, lalu masyarakat juga bisa lebih berkembang. Betul. Nah, Kak Grace, ke depan ini kapan lagi mau balik Aboru? Waduh, itu yang ditanyain sama adik-adik SD dari kemarin. Kakak kapan balik? Kakak kapan balik? Kakak cuma mikir, kapan kakak bisa ambil cuti lagi? Itu mungkin tahun depan atau mungkin 2025. Betul ya Kak, karena kita ada Hela Rotan, Festival Budaya Hela Rotan. Jadi kalau ada festival budaya besar seperti itu, biasanya keluarga-keluarga berkumpul. Puji Tuhan kalau misalnya nanti ada berkat, Grace akan membawa nggak cuma Grace, tapi keluarga yang lain juga. Mama, papa, adik, saudara-saudara yang lain juga. Untuk balik ke Aboru. Oke, baik. Kakak Mento, apakah ada pertanyaan dari Tribuners? Saya nggak ada live. Oke, tidak ada lagi. Nah, mungkin Grace sebelum menutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan yang bisa menjadi pengingat, nasihat untuk anak-anak di negeri Aboru, untuk masyarakat, juga lebih luasnya kepada anak-anak perempuan di Maluku. Boleh, silakan. Oke. Untuk Tribuners, saudara-saudara Grace yang ada di Maluku, di Aboru, dimanapun, yang pertama kita harus tahu bahwa kita punya value masing-masing. Sebagai wanita timur, wanita Maluku, kita harus bersyukur. Pertama itu dulu, bersyukur punya kulit seperti ini, punya rambut seperti ini, punya wajah seperti ini. Di Jawa sana banyak banget yang mau seperti kita. Fisikal seperti kita banyak banget. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah berhenti untuk mencapai cita-cita kalian, mau di dunia kecantikan ataupun selain itu, jangan pernah malu untuk mencoba hal baru. Coba aja dulu karena kesempatan gak pernah datang 2 kali. Lalu yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Mau di usia berapapun Tribuners, mungkin ada yang lebih tua daripada Grace atau ada yang lebih muda daripada Grace, jangan pernah berhenti untuk belajar karena yaitu belajar adalah jendela dunia. Ketika kita udah tahu satu hal, kita bisa mendapatkan informasi, bahkan kita bisa mendapatkan peluang kerja dari hal yang bisa kita pelajari. Seperti itu Kak Jenderal. Oke, baik. Sebelum tutup mungkin ada salam sapa untuk teman-teman ataupun tim BVA yang sudah ikut berkontribusi juga. Mungkin bisa disapa satu-satu saja, kita masih punya banyak waktu. Sampai 10 jam gak apa-apa Kak? Kalau udah banyak. Oke, pertama Grace mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Buku for Aboru karena pertama sudah support mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini. Dari awal Grace mengikuti dunia beauty pageant sampai Grace balik lagi ke Aboru, terima kasih banyak. Untuk Buku for Aboru terbagi di beberapa daerah Kak, ada di Jakarta, ada di Ambon dan juga di Belanda. Itu kalau untuk saudara-saudara yang lain, khususnya semua warga negeri Aboru, terima kasih banyak. Warga negeri Maluku yang sudah mendukung Grace selama ini, khususnya untuk mama, papa, dan juga adik. Seperti itu Kak Jenderal. Oke. Tidak ada lagi yang mau disampaikan Kak Grace? Terima kasih juga untuk Kak Jenderal gitu. Oke Kak Grace, terima kasih Tribuners. Kurang lebih 30 menit kita sudah berbincang-bincang dengan Kakak Grace, Miss Universe Indonesia dari Maluku.
Nah, semoga apa yang disampaikan di hari ini itu bisa menjadi semangat, Amin. bisa menjadi dorongan, bisa menjadi motivasi bagi Anda yang mungkin saat ini lagi berjuang menggapai cita-cita, lagi giat-giatnya belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Saya Jenderal Luis, jurnalis tribunamon.com. Selamat sore dan amatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.